Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin kita sudah belajar sampai peluruhan, ya kan? Sekarang kita lanjut ya ke materi bunga majemuk. Nah, bunga majemuk, itu juga ada dua, yaitu bunga tunggal sama bunga majemuk. Nah, apa sih itu bunga tunggal sama bunga majemuk? Bunga tunggal yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Jadi kalau bunga tunggal itu berdasarkan modal pokok pinjaman aja atau modal awal simpanan aja. Tapi kalau bunga majemuk adalah yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Jadi, kalau tahu ya perbedaannya, kalau bunga tunggal itu modal pokok pinjamannya aja atau modal awal simpanannya aja. Tapi kalau majemuk itu besar modal atau besar simpanan pada periode bunga yang berjalan. Jadi kalau bunganya udah berjalan misalnya udah 2 bulan, dia disebut dengan bunga majemuk gitu ya, itu perbedaannya. Nah, untuk dirumus, kalau bunga tunggal itu pakai barisan aritmatika, yaitu rumusnya adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I kali N. Nah, di mana MN-nya itu adalah nilai modal simpangan periode ke N. Jadi ini nih. Ini adalah nilai modal simpanan periode ke N. MO-nya adalah nilai modal awal simpanan. Karena tadi ini bunga tunggal, maka ininya adalah nih. Ya kan? Modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Maka MO-nya adalah nilai modal awal simpanan saja. Gitu kan? I-nya adalah persentase bunga simpanan. Dan N adalah periode bunganya. Nah, kalau misalnya yang majemuk, tadi tahu perbedaannya adalah kalau yang ini adalah modal atau simpanan pada periode bunga yang berjalan. Nah, jadi kalau udah berjalan berapa bulan, berapa tahun, itu bunganya tetap dihitung. Itu adalah bunga majemuk. Nah, rumusnya adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I, nah tutup kurung pangkat N. Jadi bedanya tahu ya, di sini N-nya dikali sama I, di sini jadi N-nya jadi pangkat. Nah, MN-nya sama nilai modal simpangan setelah periode, yang MO-nya adalah nilai modal awal simpanan, I-nya adalah persentase bunga simpanan, N-nya adalah periode pembungaan. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Lihat, Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan. Sehingga ia meminjam bunga di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta. Dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukan total pengembalian Pak Ahmad. Berarti pakainya yang mana? Ayo, pakainya yang mana? Maka pembahasannya adalah kita tahu dia pinjamnya awalnya berapa? 4 juta apa 40 juta? Di sininya 4 juta ya. Di sininya 40 juta. Nih. Di sininya berarti harusnya di sininya 4 juta. Ya kan? Nah, I-nya adalah 2% atau 0,22 atau kamu juga bisa 2/100 gitu ya. N-nya adalah 6 bulan. Maka kita hitung MN-nya. MN adalah MO dalam kurung 1 ditambah I kali N. MO-nya 4 juta. Ini 4 juta ya, karena di sininya 4 juta kan.
4 juta dalam kurung 1 ditambah 0,02 dikali N, atau 2/100 dikali 6, gitu kan. Karena di sini Ibu pakainya yang ini 0,02, maka 0,2 dikali 6. Berarti 1 ditambah 0,12, berarti sama dengan 1,12. Maka 40 dikali 4 juta, kita catat lagi. 4 juta dikali sama 1,12. Gitu ya. Berarti totalnya adalah berapa? Berarti total pengembaliannya adalah 4,4.080.000 gitu ya. Nah, jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah 4.480.000. Kalau emang masih belum yakin, coba dihitung. 4 juta dikali 1,12. Hasilnya sama apa enggak? Gitu ya. Ini untuk yang bunga tunggal. Kita ingat-ingat ya, bunga tunggal ini seperti ini. Nah, nanti kita bedain. Kira-kira apa sih bedanya antara bunga tunggal sama bunga majemuk? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Coba lihat. Yang kedua adalah Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Ini banknya udah ketahuan nih, bank apa. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per caturulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000, maka tentukanlah besar tabungan Arman di bank itu. Maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Nah, kira-kira berapa? Jadi pakai rumusnya yang mana? Coba yang nomor 2. Berarti kan MO-nya ada MO-nya yang ditanyakan. Itu yang nomor 2 itu MN. Yang diketahui MN sama dengan 25.400.000. Terus apalagi? Bunganya persentasenya adalah 3% atau 0,03, ya kan? Terus apalagi? Percaturulan. Caturulan itu sama dengan berapa? Itu bukan per bulan. Ininya adalah percaturulan. Caturulan. Caturulan itu sama dengan, nah, caturulan itu sama dengan 4 bulan, ya kan? Nah, di sini ditanyanya, jika setelah 3 tahun, nah di sini kan 3 tahun, 1 tahun 12 bulan, berarti 12 kali 3, berapa? 36. Nah, ini per bulan. Nah, kalau kita jadiin caturulan, berarti caturulannya ada berapa kali? Itu dibagi 4, berarti kan kita ininya 9 kali caturulan kan? Nah, berarti caranya bagaimana tadi rumusnya? MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I kali N, gitu kan? MN-nya 25.400.000. Nah, sama dengan MO 1 ditambah 0,03 dikali 9, ya kan? Nah, ini dulu. Berarti MO 1 ditambah berapa? 0,27, ya kan? Berarti MO 1,27, iya enggak? Nah, sekarang kita pindahkan ininya ke sini, karena yang ditanyanya MO, kita pindahkan. Tadinya pengali, jadinya
bagi. Itu dibagi 1,2 gitu kan? Berarti sama dengan berapa tuh? Nah, berarti berapa? 25.400 dibagi 1,27, berarti MO-nya sama dengan 20 juta. Gitu. Paham ya? Nah, untuk contoh nomor 3, silahkan boleh kamu kerjakan. Itu sebagai tugas ya, nomor 3. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas bukan hal baru dalam kehidupan ekonomi, semisal pembayaran sewa rumah atau angsuran rumah atau angsuran kredit, motor, rumah, bank, mobil, biasanya kan sekarang, bahkan sekarang ada yang angsur HP, ya kan, terus laptop, juga sama angsuran kredit, ataupun uang tabungan kita di bank yang setiap bulan mendapatkan bunga, semuanya contoh konkret dari anuitas. Jadi anuitas itu ada dua, ada anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Apa sih bedanya? Kalau anuitas pasti yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan terakhirnya pasti. Jadi anuitas pasti itu adalah anuitas yang tanggal pembayaran di awal sama nanti terakhir itu pasti, tanggalnya pasti. Kayak contoh bayar angsuran rumah, kartu kredit bank, ya kan, kartu kredit mobil atau kredit motor, biasanya ada tuh terakhir tanggal 10 atau terakhir tanggal 5. Nah, itu kan pasti kan. Nah, yang kedua adalah anuitas tidak pasti. Apa sih anuitas tidak pasti? Anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contohnya pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Nah, anuitas tidak pasti itu kalau yang angsuran tuh biasanya dikasih tuh tanggalnya, terakhir tanggal segini, bayarnya tanggal segini, ya kan. Jadi dari awal kamu pinjam sampai terakhir kamu bayar nanti pasti gitu bayarnya tentang itu. Kalau yang tidak pasti, dia pembayarannya tidak pasti kapannya. Nah, contohnya itu kayak misalnya gini, kamu punya asuransi kecelakaan gitu ya, asuransi BPJS kecelakaan. Nah, kamu belum pasti kan itu kamu dapat santunannya atau kamu dapat uangnya dari asuransi itu setiap bulan. Enggak kan, asuransi itu bisa digunakan atau bisa dibayarkan jika kamu kecelakaan saja gitu, ya kan. Paham sampai sini perbedaannya? Nah, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu yang pertama, besar pinjamannya berapa, yang kedua, besar bunganya berapa, yang ketiga, jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Sehingga konsepnya adalah anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang, gitu ya. Bunga atas hutangnya ditambah angsuran hutangnya, gitu kan. Biasanya gitu kan. Besar pinjaman kamu, misalnya kamu mau beli HP gitu kan. Sekarang lagi musim-musimnya tuh kan. Kamu mau beli HP itu misalnya harganya 5 juta, berarti kamu minjem ke toko HP-nya berarti 5 juta. Nah, biasanya para peminjam itu ada bunganya. Nanti dijelaskan bunganya berapa, dia mintanya bunganya berapa dari 5 juta itu, misalnya 1%. Nah, berarti nanti dihitung dari 5 juta itu 1%-nya berapa. Nah, biasanya juga dihitung sama kira-kira kamu tuh mau bayarnya 2 tahun, skalanya berapa ngangsurnya, mau 2 tahun, mau setahun, mau 6 bulan, 10 bulan gitu kan. Nanti juga dihitung berdasarkan itunya juga. Nah, itu biasanya anuitasnya seperti itu. Nah, ini rumus anuitas. Jika utang
sebesar MO mendapat bunga B per bulan dan anuitas sebesar A, maka dapat ditentukan sebagai berikut. Besar bunga pada akhir periode ke N. Berarti kamu kalau ditanyanya, kira-kira besar bunga di bulan ke-9 berapa sih? Berarti kamu tinggal ngitungnya pakai ini. Ini rumusnya untuk menghitung besar bunganya. Berarti besar bunga ke N sama dengan 1 ditambah besaran bunganya berapa, dalam kurung pangkat N. N-nya itu adalah keberapa bulan yang mau dihitung, dikurangi 1, dikali dalam kurung besar bunganya, dikali M, nya tadi utangnya berapa, dikurangi sama A, besar anuitasnya, ditambah A. Nah, kalau misalnya mau ngitung besar angsuran, bukan besar bunga, tapi besar angsuran pada akhir periode, berarti pakai rumusnya yang AN ini. Nah, kalau misalnya mau hitung sisa hutang, berarti pakainya yang itu, sisa hutang pada akhir periodenya berapa. Misalnya kamu mau hutang gitu ya, kamu ngambil kredit pinjaman misalnya setahun, kamu udah bayar 8 bulan gitu kan, berarti kan tinggal 4 bulan lagi nih, terus kamu mau tahu, nah kira-kira utang saya itu tinggal berapa sih gitu kan, 4 bulan itu kamu bisa pakai rumus yang ini gitu ya. Nah, besar anuitas untuk membayar hutang sebesar MO dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah, nah kalau kamu pengen tahu cara untuk menghitung besar anuitas setiap bulannya berapa, besar anuitas untuk membayar hutangnya selama per bulannya berapa, kamu bisa pakai rumus yang itu, yang A sama dengan yang itu ya. Sekarang kita masuk aja ke contoh soal. Nah, lihat di sini. Sebuah pinjaman sebesar awal pinjamannya adalah 20 juta. Ini awal pinjaman kan? Akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jika suku bunganya 5% per tahun, besar angsuran bunga BA, besar angsuran berarti A, terus bunga berarti yang B tadi, dan sisa hutang tahun ketiga adalah, berarti kita hitungnya sekalian tuh tadi, berarti kita hitung yang angsuran, bunga juga, sisa juga. Berarti pembahasannya adalah M-nya tadi ya, pinjamannya adalah 20 juta, anuitasnya adalah 4 juta, ya kan? B-nya adalah besar bunganya adalah 5%, N-nya adalah 3 tahun, ya kan? Tahun ketiga nih, N-nya, ya kan? Nah, sekarang kita masukin ke rumus angsuran dulu. Rumus angsuran adalah AN dalam kurung 1 ditambah B, pangkat N dikurang 1 dikali A dikurang B kali M. Tinggal masukin aja. 1 ditambah 5% berarti 0,05 pangkat 3 dikurang 1 dikali 4 juta. Ini salah penempatan titiknya. Ini titiknya di sini. Ini titiknya di sini. 4 juta dikurangi B-nya 0,05, M-nya pinjamannya 20 juta. Berarti 1,05 pangkat 2 dikali 4 juta dikurangi 1 juta. 0,05 dikali 20 juta berarti 1 juta. Nah, berarti ini kamu pangkatin dulu berapa hasilnya. Berarti 1,1025 dikali sama 3 juta. Berarti hasilnya angsurannya itu adalah 3.307.500. Ini besar angsurannya. Nah, kalau kamu mau tahu bunganya itu berapa, adalah kamu dihitung juga pakai rumus yang tadi, yang di sebelumnya itu. Berarti BN sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali B kali M dikurang A ditambah A-nya ini anuitas. Tinggal masukin aja, dihitung, hasilnya segini. Nah, sisa hutangnya juga sama. Dimasukin ke rumus,
udah dapat rumusnya berapa, sisanya berapa gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan?